Banyak orang bertanya pada saya, kenapa sih saya itu sering mengkritik cara beragama orang-orang Islam? Jawaban saya sederhana. Alasan utama saya mengkritik orang-orang Islam adalah karena saya tidak ingin umat Islam terus terbelakang, tertinggal, terpuruk. Jujur deh, dunia Islam itu parah. Penuh konflik, cekcok, bodoh, berantakan, ilmu pengetahuan tertinggal. Teknologinya bergantung pada barat, miskin, tidak menghargai HAM, dan seterusnya. Bagi saya, umat Islam terbelakang. Begini, kalau memang khilafah atau negara Islam atau syariah adalah variabel yang menentukan kemajuan, mengapa dunia barat bisa mencapai kemajuan tanpa hal-hal itu? Buat barat boro-boro menerapkan syariah dan khilafah, percaya pada Islam pun mereka tidak. Bahkan bisa dibilang barat itu maju justru karena mereka sekuler. Ada begitu banyak buku ulasan yang menunjukkan bahwa kejayaan di masa Islam di masa lalu itu didasari bukan oleh karena agama atau sistem politik. Yang menentukan kemajuan Islam di masa lalu adalah hal-hal yang sekarang juga menjadi faktor penentu keberhasilan dunia barat. Apa itu? Penghargaan dan cinta terhadap ilmu pengetahuan, keterbukaan berpikir, dan pertukaran keilmuan. Pengalaman Islam sebenarnya memberi pelajaran serupa. Islam dulu pernah punya masa jaya. Dan Islam di masa jaya itu tumbuh pesat karena para pemuka Islam di masa perkembangan yang jaya itu sangat menghormati keterbukaan dan pengetahuan. Jadi saya simpulkan dari video tersebut, Ade Armando berpendapat bahwasanya hari ini umat Islam terbelakang karena sudah tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan. Dahulu umat Islam bisa maju karena mereka terbuka dalam seluruh bidang keilmuan. Ade juga bilang bahwasanya peradaban yang maju itu tidak ada hubungannya dengan khilafah. Eropa sekarang maju tanpa khilafah, bahkan tanpa syariat Islam. Jadi sekarang ada dua santri yang jadi narasumber kita malam ini. Bagaimana pendapat Ustadz? Jadi memang kita perlu melihat sejarah. Yang pertama, seluruh ahli sejarah itu mereka sepakat bahwasanya zaman keemasan Eropa dengan zaman keemasan Islam itu lebih dahulu, jauh ratusan tahun lebih maju peradaban Muslim daripada peradaban Eropa. Itu seluruh muarikhin, ahli-ahli sejarah itu sepakat seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita masuk ke tema pembahasan. Ade Armando mengatakan bahwasanya hari ini umat Muslim terbelakang karena mereka tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan. Menurut saya kata-katanya ada benarnya ya, menurut saya. Karena begini, saya baca di buku ini, pertama ini kitabnya Syekh Muhammad Wadih Ar-Rasyid Al-Hasani An-Nadwi. Kitabnya judulnya Al-Ghazwul Fikri, perang ideologi atau perang pemikiran. Termasuk di antara ulama yang menulis muqaddimah di kitab ini salah satu doktor lulusan Universitas Oxford di London. Jadi beliau terkenal bernama Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Ini beliau lulusan Oxford. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa memang dahulu umat Islam itu maju karena peradaban itu mementingkan keilmuan. Tetapi ketika umat Muslim ini perang dengan orang Nasrani di Eropa, perang salib. Nah, sejak perang salib itu umat Muslim berubah. Umat Muslim sudah tidak lagi mementingkan pengetahuan. Mereka lebih mementingkan kekuatan militer daripada pengetahuan. Nah, ketika perang salib umat Nasrani justru sebaliknya. Mereka yang ketika itu di bawah cengkraman gereja, gara-gara perang melawan orang Islam di perang salib itu, pikiran mereka terbuka. Akhirnya mereka berbondong-bondong belajar ilmu dari orang Islam. Jadi dahulu itu orang Eropa belajar ilmu ke orang Islam. Beliau menulis, "Bada'a asy-syu'ur fi Uruba listirdadil aradi al-maslubah. Fa'a'lana zu'ama'ul kanisah al-hurub as-salibiyah. Wa fashalat hadhihi al-hurub fatahawwalat Uruba ila al-'ilm bainama rakatat al-harakah al-'ilmiyah ladal muslimin. Waqtafau bil hurub wa'tamadu 'ala al-quwwah al-askariyah." Jadi ketika umat Muslim itu perang salib melawan orang Nasrani, keadaan berbalik. Umat Nasrani yang dahulunya itu mereka tidak diperbolehkan atau memang mereka itu tidak ada hasrat dalam ilmu pengetahuan, mereka akhirnya berbondong-bondong belajar ilmu dari orang Islam. Orang Islam yang dahulunya sangat mementingkan ilmu pengetahuan, mereka justru lebih mementingkan kekuatan militer. Nah, sehingga dari sini umat Islam dijajah secara ideologi, secara militer oleh orang-orang Barat. Nah, disinilah letak kemunduran orang Islam. Sebetulnya di antara faktor mundurnya umat Islam itu karena penjajahan.
Jadi ketika orang Islam itu masuk negara kafir, mereka tidak membunuh wanita-wanita, anak-anak, bahkan orang-orang yang sudah menyerah mereka tidak bunuh. Bahkan hak-hak belajar mereka tidak dikurangi sedikit pun oleh umat Islam. Tapi kalau kita lihat, ketika orang Barat sudah mulai maju, mereka menjajah negara-negara Muslim. Apa yang mereka lakukan? Mereka perbudak negara yang mayoritasnya Islam, termasuk Indonesia ketika dijajah Belanda. Diperbudak laki-lakinya, tidak diberi asupan ilmu pengetahuan, sehingga memang di sini letak kesalahan adik Armando. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Dia kayaknya perlu lebih banyak lagi membaca sejarah. Menurut saya begitu. Jadi di sini kesimpulan yang saya dapat bahwasanya sampean ini sependapat dengan argumennya Ade Armando yang mengatakan bahwasanya Islam ini terbelakang karena tidak mau mendalami ilmu pengetahuan. Bagaimana pendapat Anda? Anda setuju dengan beliau? Oke, terima kasih Anda sudah memberikan saya waktu. Saya sama sekali tidak setuju dengan apa yang Anda terangkan dari tadi. Bagaimana? Karena yang Anda maksudkan arti kemajuan ya, itu kemajuan duniawi, bukan akhirat. Sedangkan yang saya pahami arti kemajuan dari guru-guru saya itu adalah kemajuan Islam urusan akhirat. Urusan duniawi, Islam memang terbelakang. Tapi kemajuan yang hakiki, kemajuan umat Islam yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun, itu bukan kemajuan duniawi, tapi kemajuan akhirat. Buktinya, dulu zaman Nabi dan para sahabat, mereka ini sangat terbelakang urusan duniawi. Kalah sama Persia, Romawi yang mempunyai kerajaan yang sangat besar. Tapi Allah berfirman, kuntum khayra ummah, mereka adalah sebaik-baik umat. Buktinya yang lain, di dalam Quran dan hadis, ya, Allah menceritakan tentang Qarun. Qarun itu kekayaannya tidak ada yang bisa nandingi sampai saat ini. Tidak ada. Maju dunianya, tapi akhirnya mati menjadi intip neraka. Celaka ditenggelamkan sama Allah ke bumi dengan seluruh hartanya. Ya. Jadi kalau umat Islam kemajuannya itu dengan arti duniawi, maka Islam akan celaka, Islam akan kalah. Islam tidak akan bisa dikalahkan dengan imannya dan amal soleh, bukan dengan hartanya. Ya, Allah berfirman, Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati il qala lahu qawmuhu la tafrah Inna Allah la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Nah, itu loh. Allah sudah menjelaskan orang Islam yang kaya raya tapi tidak mementingkan iman dan amal solehnya jadi intip neraka. Ya, jadi saya sangat tidak setuju sekali dengan Ade Armando ya, yang mengatakan umat Islam sangat terbelakang dalam kemajuannya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, Anda berpendapat bahwasanya kemajuan dari segi kemajuan itu sendiri itu kemajuan masalah ukhrawi. Menurut saya sebagai moderator, kita ini santri, kita memaknai kemajuan
dengan kemajuan ukhrawi, bukan kemajuan duniawi. Karena kalau kita udah mementingkan kepentingan akhirat, dunia itu akan mengikuti kita sendiri.